否则灭你云盟。护城大阵，我来破了它。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kegaduhan yang terjadi di kota Dongyun mengakibatkan Aula Tiga Pilar turun tangan untuk melerainya. Namun kehadiran Muyun sangat dipentingkan di momen ini. Apakah Muyun akan hadir dan menyelesaikan perkara ini? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Kemunculan Patriark Wang di sana membuat si Jong Yuan bertanya-tanya, kenapa Master Aula Wang hadir dalam pertempuran ini? Bukankah hal itu telah melanggar kesepakatan dengan 5 kekuatan utama? Lantas dia pun menjawab, saat ini dirinya hanya memposisikan sebagai ayah dari putrinya, sehingga jika dirinya bisa membunuhnya, Aula Tiga Pilar takkan menyalahkannya. Patriark Wang yang melihat Bai Zampeng ada di sana, dia pun langsung mengajak duel. Karena dia yakin jika kekuatan Bai Zampeng sebanding dengan kekuatan Patriark. Di detik-detik pertarungan akan dimulai, tiba-tiba Muyun pun datang dari jurang iblis. Seakan-akan tak percaya dengan yang dia lihat saat ini. Karena hanya beberapa hari saja dirinya meninggalkan kota Dongyun, sudah banyak sekali masalah yang harus dia hadapi. Patriark Wang yang melihat Muyun kembali, dia pun memarahi Muyun karena betapa sedihnya melihat Xindia mengkhawatirkan Muyun. Setelah kembali dari jurang iblis, pasti banyak orang yang mengejarnya, sehingga Patriark Wang pun menyuruh Muyun istirahat sembari menunggu momen untuk lari dari sana. Melihat kelengahan yang terjadi akibat kegaduhan antara Muyun dan Patriark Wang, Seng Wufeng pun mencoba untuk menyerang mereka secara langsung. Namun hal tak terduga pun terjadi. Serangan dari Seng Wufeng berhasil terhalang dengan kehadiran Wan Wusheng. Dia pun mengatakan 10.000 tahun tidak keluar dari jurang iblis, melihat generasi benua Tianjun saat ini sudah menjadi sangat sombong. Mendengar hal itu, Seng Wufeng pun tersinggung sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 吃傻老头，滚一边去！后辈都变得如此猖狂了。Bai Zampeng yang melihat saudaranya terpental merasa bingung dengan kekuatan yang dimiliki oleh Wan Wusheng. Karena saat ini kekuatan Seng Wufeng sudah berada di altar jiwa tingkat 4 berbanding 1 tingkat dengan ranah Wan Wusheng. Namun kita akan dibuat terkejut karena faktanya Wan Wusheng yang datang belakangan secara diam-diam telah menempa altar jiwa tingkat 9 karena Muyun telah memberikan banyak sekali harta agar penempaan altar jiwa Wan Wusheng berhasil. Tak ada yang menyadari kekuatan Wan Wusheng saat ini selain Muyun dan dirinya, maka dapat dipastikan Seng Wufeng bukanlah tandingannya. Tak lama dari itu, Muyun pun menyinggung masalah Seng Xinrui dan Si Jingtian. Para tetua masing-masing keluarga yang mendengarnya pun dibuat kesal oleh omongan Muyun tersebut akibat kekhawatirannya pada anak-anak mereka. Muyun pun meminta semua orang untuk turun dan berhenti bertarung karena saat ini dia akan menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah. Para anggota keluarga pun mendengarkan perintah Muyun dan turun dari pertempuran. Shi Zhongyuan, 你好像也就一个儿子吧？ 暮云，你对今天做了什么？ 你儿子的命应该很值钱吧？哼，我能干什么呀？上面太累了，我想坐下来歇息歇息。 Setelah mereka turun, Muyun pun mengeluarkan Si Jingtian dan Seng Xinrui.
Melihat anggota keluarganya tak berdaya, mereka pun berjanji akan memberikan apa yang Muyun inginkan. Karena saat ini banyak sekali orang yang mendengar, Muyun pun memerintahkan mereka untuk membubarkan pasukannya terlebih dahulu. Setelah pasukan itu bubar, Muyun pun meminta tebusan 300 juta batu kristal pada Si Jongyuan dan 500 juta pada Seng Wufeng. Mendengar hal itu, Seng Wufeng pun menyanggupi permintaan Muyun, karena jika Seng Xinrui mati, maka Seng Wuyi akan membunuhnya. Akibat tak bisa menjaga anaknya dengan baik. Mendengar hal itu, Muyun pun memberi waktu 3 hari untuk penebusan mereka. Jika lebih dari itu, maka mereka hanya akan melihat mayat dari anggota keluarga mereka sendiri. 武艺就这么定了。3亿， 3亿，我交。 3天内拿不来，你们就等着收尸吧。 你先把我儿子放了。 别废话，大军滚蛋，你们回去取。 Masalah aliansi Yun pun kembali memadam akibat trik dan kecerdasan Muyun dalam mengambil langkah. Dia pun mengatakan pada Wan Wuseng jika saat ini dirinya akan pergi selama 2 hari dari kota Dongyun dan memintanya untuk menjaga kota ini sebelum dia kembali. Wan Wuseng yang mendengar hal itu tidak keberatan sama sekali, karena saat ini dia sudah menganggap Muyun sebagai saudaranya. Sekaligus Muyun pun meminta maaf pada Patriark Wang karena dirinya telah merepotkan Patriark Wang akibat hilangnya kabar dari Muyun. Patriark Wang yang mendengar hal itu pun tertawa dibuatnya dan mengakui jika langkah Muyun untuk menyelesaikan masalah sangat hebat, sehingga dia pun memintanya untuk digunakan di jalan yang baik. Tak hanya itu saja, Patriark Wang pun menyuruh Muyun untuk berhati-hati, karena sekte Sengdan akan memberikan uang penebusan itu secara cuma-cuma. 5亿此人，断然不可能白白送你。那石中原可能会将领经送来。前辈放心，我有法子。 Saat malam tiba, Muyun meminta Xinye untuk membawakan sejumlah batu roh dan artefak bedang bumi yang dimaksudkan untuk mencoba teknik pertahanan baru untuk melawan ranah nirvana, yaitu formasi langit kura-kura hitam. Formasi ini sendiri terdiri berdasarkan nadi seluruh tubuh binatang ilahi kura-kura hitam yang hanya ada satu saja di dunia ini. Fungsi formasi ini untuk membuat pertahanan atau benteng yang didasari sebuah kekuatan ilahi, dan penggunanya bisa mengontrol siapa saja dari dalam formasi tersebut. Dengan terciptanya formasi itu, maka dapat dipastikan jika sekte Yun merupakan yang paling kuat di kota Dongyun. Xinye yang mendengar hal itu pun merasa jika dirinya akan aman bila Xinye ada di dekat Muyun. 这阵法名叫玄武飞天阵。天上地下，唯此一阵。从今日开始，东云城就是中。云哥，你真厉害！ 3 hari pun berlalu. Muyun yang mengumpulkan aliansinya di dalam aula diperingati jika hari ini merupakan hari penebusan dari anak-anak para kekuatan utama. Mereka yang menanggapi hal itu pun beranggapan jika sekte Sengdan dan Pavilion Jushan pasti akan membawa pasukan untuk merebut harta yang telah diberikan pada Muyun. Tak lama dari itu, Seng Wufeng dan Si Jongyuan pun datang untuk menebus anggota keluarganya. Aliansi sekte Yun pun ikut tegang dengan kedatangan mereka. Namun dengan mudah, Muyun dapat mencairkan suasana di antara mereka. Tanpa basa-basi, kedua orang tersebut memberikan batu roh penebusan pada Muyun, dan Muyun yang menerima batu roh itu langsung menyuruh Siming untuk menghitung jumlah keseluruhannya dari Seng Wufeng dan Si Jongyuan. Merasa perjanjian itu sesuai, Muyun pun melepaskan Seng Xinrui dan Si Jingtian. 2位当真是恪守诺言。1亿灵晶，自己清点吧。点一点。好，钱到了，人给了。暮云，你的死期到了。 Setelah mereka semua berkumpul, benar saja apa yang ditakutkan oleh aliansi Yun, yang dimana penjemputan Seng Xinrui dan Si Jingtian akan menambah pertarungan baru di antara mereka, yang bertujuan untuk merebut kembali batu roh yang sudah diberikan pada Muyun, dan juga mereka ingin membunuh Muyun beserta aliansi Yun. Bai Zaifeng yang berada di ranah nirvana tingkat 5 menggertak Muyun untuk mengembalikan batu roh tersebut. Muyun yang mendengar hal itu langsung meremehkan kekuatan seseorang yang berada di ranah nirvana tersebut, karena saat ini Muyun memiliki formasi untuk melindungi aliansi Yun dari serangan ranah nirvana seperti Bai Zaifeng. Scene pun diakhiri dengan serangan Bai Zaifeng yang mencoba untuk menembus formasi langit kura-kura hitam milik Muyun. 护城大阵，
极品地气的战龙剑更是锋利无比。我雷破了他。Di part yang akan datang, kita diperlihatkan dengan kemarahan Mu Yun yang ditantang oleh si Jong Yuan karena dirinya dianggap pengecut yang hanya bisa berlindung di belakang formasinya sendiri. Mu Yun yang mendengar hal itu pun terpancing emosinya dan mengatakan jika si Jong Yuan tak boleh menyesal setelah apa yang dikatakannya barusan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita sambung part 59.